السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، الحمد لله, kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, sehingga pada sore hari ini, hari yang ke-19 di bulan Ramadan yang mulia ini, kita masih diberi kesempatan dan kemudahan untuk kembali berkumpul pada sore hari ini, melanjutkan kajian rutin kita yang membahas kitab Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran, karya Al-Allamah Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan kita di sore hari ini, kita masuki kaidah yang ke-39. Berkata Al-Allamah Ibn Sa'di rahimahullahu ta'ala, Al-Qaidatu At-Tasi'atu Wath-Thalathun, kaidah yang ke-39, fi tariqatil Qur'an fi ahwalis siyasati ad-dakhiliyah wal kharijiyah, menjelaskan tentang metode Al-Qur'anul Karim yang menerangkan tentang kondisi-kondisi politik baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Islam adalah syariat yang syamilah kamilah, syariat yang sempurna, yang membahas seluruh perkara dalam kehidupan ini. Apa saja yang dibutuhkan oleh manusia dari hal-hal yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi penyebab masuknya mereka ke dalam al-jannah dan menjauhkan mereka dari neraka, melainkan diterangkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Mulai dari perkara yang paling besar, permasalahan tauhid, sampai pada perkara-perkara yang terkadang dianggap sepele oleh sebagian manusia. Termasuk dalam hal ini permasalahan yang terjadi dalam kehidupan di sebuah negeri, hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan kehidupan manusia, perpolitikan, itu dibahas di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla diterangkan
Demikian pula hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antara sebagian manusia dengan yang lain, di antara sesama manusia, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan begitu jelas, dengan sangat detail. Hukum-hukum jual beli, hukum-hukum seputar permasalahan rumah tangga, pernikahan, perceraian, hukum-hukum seputar persengketaan yang terjadi di antara manusia, hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan-tindakan kejahatan, jinayat, hukum-hukum tentang peperangan atau perdamaian, gencatan senjata, perekonomian, dibahas di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diterangkan, termasuk dalam hal hukum-hukum kepemimpinan. Apa syarat-syarat seorang menjadi pemimpin, bagaimana cara menetapkan seorang pemimpin negara, bagaimana hubungan kerjasama antara satu negara dengan negara yang lain, diterangkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini kita memahami bahwa Islam sangat berkaitan erat dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah politik, masalah pemerintahan, kebijakan-kebijakan pemerintah di dalam negeri dan di luar negeri. Itu dibahas di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak benar apa yang berasal dari paham sekularisme yang mengatakan bahwa agama harus dipisah dari politik. Politik tersendiri, pembahasannya tersendiri, agama juga tersendiri. Agama tidak boleh mengintervensi perkara-perkara perpolitikan, perkara-perkara pemerintahan. Yang ini bermakna bahwa seorang pemimpin menetapkan hukum sesukanya. Seorang pemimpin berhak untuk menentukan sebuah kebijakan sesukanya walaupun menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Paham ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah merupakan paham yang batil, yang sangat bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Islam menjelaskan tentang perpolitikan, namun politik yang adil, politik yang dibangun di atas prinsip hikmah, kebijaksanaan, politik yang senantiasa dibangun sejalan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menjadikan hukumnya sebagai aturan-aturan dalam sebuah negeri. Anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Berhukumlah di antara mereka berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu orang-orang yang fasik.
Jadi Allah Azza wa Jalla menurunkan syariatnya, menurunkan aturan-aturannya untuk diterapkan, termasuk dalam sebuah pemerintahan. Jadi agama adalah siasah, agama itu politik. Karena politik yang di dalam bahasa Arab disebut siasah, tujuannya adalah mengatur kehidupan manusia agar menjadi lebih baik, menuju kepada kedamaian, ketentraman yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan politik tidak bisa dilepaskan dari agama Allah Azza wa Jalla. Namun berbeda halnya istilah politik yang berlaku sekarang ini di berbagai negeri. Politik identik dengan kedustaan. Politik identik dengan khida', tindakan-tindakan penipuan. Politik identik dengan manipulasi. Politik jauh dari nilai-nilai Islam, nilai-nilai dari syariat Allah Subhanahu wa taala, sangat jauh sekali. Identik dengan uang, identik dengan kezaliman. Siapa yang kuat maka dialah yang menindas yang lemah. Hal-hal yang semacam ini kadang terjadi di berbagai perpolitikan yang terjadi di berbagai negeri. Yang ini tentunya sangat jauh dari apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Perpolitikan yang terjadi di zaman sekarang ini berbeda sekali dengan apa yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya dalam berbagai macam hal, termasuk dalam hal menetapkan dan menentukan kebijakan-kebijakan yang dibangun di atas prinsip demokrasi. Ini bertentangan dengan Islam. Islam yang membangun hukum-hukum tersebut di atas hukum Allah Subhanahu wa taala dan di atas hukum prinsip asyura, bermusyawarah, yang nanti akan diterangkan oleh al-muallif Asy-Syaikh rahimahullah taala. Musyawarah bukan demokrasi. Musyawarah adalah berkumpulnya para ahli agama, ahli dalam perpolitikan. Mereka berkumpul lalu membahas hal-hal yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintahan, apa yang harus mereka lakukan, baik perpolitikan di dalam negeri, demikian pula di luar negeri. Apabila telah diketahui sesuatu itu merupakan hal yang telah ditetapkan hukumnya dan aturannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang wajib adalah menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala dan tidak diperbolehkan menyimpang dari hukum Allah. Dan hal-hal yang tidak disebutkan secara nas tentang satu hukum, maka dikembalikan kepada musyawarah. Apakah memilih untuk berperang atau memilih gencatan senjata, ini ditentukan berdasarkan musyawarah. Dan diperintahkan bagi seorang pemimpin untuk senantiasa bermusyawarah dengan para pendampingnya, para menterinya, untuk menentukan satu kebijakan yang mendatangkan sebuah kemaslahatan untuk negeri tersebut. Bukan dengan cara pungutan suara. Tidak dibedakan antara yang alim, yang jahil, bahkan orang yang kurang akal sekalipun, semuanya memiliki hak bersuara, masing-masing satu suara. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? Apakah sama antara orang-orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya tidak sama. Maka
syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibangun di atas prinsip musyawarah bertentangan dengan demokrasi yang bukan dari Islam. Kata beliau rahimahullah, tariqatul Quran fi hadza a'la tariqah. Metode Al-Qur'anul Karim dalam mengatur perpolitikan merupakan metode yang paling mulia, yang paling baik. Wa aqrabu ila husuli jami'il masalih al-kulliyah wa ila daf'il mafasid. Dan metode Al-Qur'an lebih mendekati untuk menghasilkan seluruh kemaslahatan dan menolak kerusakan-kerusakan yang terjadi. Walau lam yakun fil Qur'ani min hadha an-naw' illa qawluhu ta'ala wa shawirhum fil amr wa ikhbaruhu 'anil mu'minin an wa amruhu shura bainahum fal amru mufrad mudhafun ila al-mu'minin. Kalaulah seandainya tidak terdapat dari hal-hal yang menjelaskan tentang perpolitikan di dalam Al-Quran Al-Karim kecuali firman Allah Subhanahu wa taala wa syawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah kalian dengan mereka dalam menetapkan satu perkara, dalam menetapkan satu keputusan. Kalau seandainya hanya ini satu-satunya ayat, maka itu sudah cukup untuk menjelaskan bahwa Islam mengajarkan politik yang syar'i. Barang siapa yang ingin mengetahui lebih terperinci lagi tentang perpolitikan Islam, baca kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah Al-Harrani rahimahullah, yang berjudul As-Siyasatu Syar'iyyah. As-siyasah asy-syar'iyyah, politik syar'i. Di dalamnya Syekhul Islam menjelaskan tentang bagaimana perpolitikan secara Islami, secara syar'i yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, barang siapa yang membaca kitab ini, dia akan melihat keindahan Islam. Bagaimana Islam mengatur segala hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, termasuk dalam hal bagaimana kehidupan dalam bermasyarakat, kehidupan sosial, hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya, apa yang harus menjadi sikap seorang pemimpin, apa sikap seorang rakyat kepada pemimpinnya. Luar biasa, kitab yang sangat bagus sekali bagi seorang hendak mempelajari tentang perpolitikan syar'i. Nah, di antaranya adalah masalah musyawarah. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan mereka. Dan Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang kaum mukminin wa amruhum syura bainahum, dan perkara mereka dalam mengeluarkan keputusan-keputusan dibangun di atas prinsip musyawarah. Musyawarah ma'asyarul ikhwah rahimakumullah termasuk di antara perkara yang kokoh di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dan para ulama menyebutkan bahwa musyawarah hukumnya mustahab, sifatnya anjuran. Sebagian para ulama mengatakan wajib dalam setiap urusan, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia secara umum. Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk bermusyawarah. Wasyawirhum, bermusyawarahlah mereka dalam menetapkan satu keputusan. Bermusyawarahlah dengan mereka, dengan orang-orang yang ahli, dengan orang-orang yang bijak. Oleh karena itu para khulafa, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wasallam sering kali bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam menentukan kebijakan-kebijakan peperangan. Sering Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam hal-hal yang tidak ada wahyu dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau bermusyawarah.
Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu punya pendamping-pendamping yang beliau bermusyawarah dengan mereka. Demikian pula Umar bin Khattab dan para khulafa. Maka musyawarah merupakan hal yang sangat dianjurkan. Bermusyawarah dengan orang-orang yang diketahui mereka memiliki keahlian. Dan seorang bermusyawarah dengan satu orang itu sudah cukup. Itu sudah dianggap musyawarah. Atau dengan beberapa orang dari orang-orang yang dianggap punya keahlian dari sisi agama, ulama, hukama, orang-orang bijak, dan orang-orang yang mengerti tentang perpolitikan. Dianjurkan bagi seorang pemimpin untuk senantiasa bermusyawarah dalam menentukan sekian banyak kebijakan, melihat maslahat, mafsadah, berusaha untuk mewujudkan kemaslahatan yang besar dan menghindari kemudaratan dan kerusakan. Oleh karenanya sebuah pemerintahan mereka memiliki majelis syura, majelis dalam bermusyawarah bersama dengan orang-orang yang memiliki keahlian tersebut, lalu membahas hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara yang penting untuk dibahas, masalah politik, masalah ekonomi, masalah hubungan dengan masyarakat, ya, dan yang lainnya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, itu adalah wewenang pemerintah, hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan hubungan dalam negeri, luar negeri, kaitannya dengan peperangan atau perdamaian, gencatan senjata. Ini adalah wewenang pemerintah. Tidak diperbolehkan bagi rakyat untuk melakukan intervensi, membahas tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan apa yang menjadi wewenang pemerintahan, membahas masalah perang dalam negeri atau perang di luar negeri. Lalu orang-orang tertentu yang mereka bukan perwakilan dari sebuah pemerintahan membahas, lalu menentukan kebijakan-kebijakan sendiri yang pada akhirnya bertentangan dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Apa yang kita dengarkan, perbuatan sebagian yang mengatasnamakan dakwah salafiyah, mereka membuat majelis syura, majelis musyawarah, bahasanya musyawarah, lalu dilakukan secara rahasia, sirriyah, lalu berbicara tentang berbagai permasalahan politik, peperangan-peperangan yang ada di berbagai negeri, di negeri Yaman, di Libya, di Suria, dan negeri-negeri yang lainnya. Mereka membahasnya, lalu mereka mengeluarkan keputusan-keputusan atau yang disebut fatwa-fatwa yang dikirim ke berbagai negara tersebut dengan cara rahasia tanpa diketahui oleh penguasa. Maka ini batil, ini bukan manhaj salafi. Namun ini adalah perbuatan sebagian orang-orang yang mengatasnamakan manhaj salafi, namun al-manhajus salafi berlepas diri dari cara-cara khawarij, berlepas diri dari metode-metode yang semacam ini, bertentangan dengan kitabullah, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertentangan dengan aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka kembali kepada ayat Allah Azza wa Jalla, wa amruhum syura bainahum, perkara mereka diputuskan berdasarkan musyawarah. Kata beliau, wa qad ittafaqa al-uqala'u anna at-tariqa al-wahida lis-salahi ad-din wad-dunyawi huwa tariqus syura. Telah sepakat orang-orang yang berakal bahwa satu-satunya metode untuk mencapai sebuah kemaslahatan agama, kemaslahatan dunia, adalah metode bermusyawarah. Metode musyawarah. Fal muslimuna qad arsyadahumullah
ila an yahtadu ila masalihihim wa kayfiyatil wusul ilaiha bi'imali afkarihim mujtami'atan. Maka kaum muslimin telah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka terbimbing menuju kepada hal-hal yang akan mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan mereka, dan bagaimana cara mencapai kemaslahatan itu dengan menggunakan akal fikiran. Berkumpul orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bijak, lalu kemudian mereka masing-masing menyampaikan apa yang menurut mereka hal itu mendatangkan kemaslahatan. Maka terjadilah pembicaraan, terjadilah pembahasan. Lalu kemudian seorang pemimpin negara, seorang penguasa melihat untuk menentukan mana yang lebih baik, mana yang lebih menimbulkan kemaslahatan. Dan tidak mesti dalam musyawarah itu harus diputuskan berdasarkan suara terbanyak, tidak. Ya, berdasarkan voting, tidak demikian. Semua kembali kepada keputusan penguasa. Bahkan kalau seandainya seorang penguasa pun menetapkan sebuah keputusan tidak berdasarkan hasil musyawarah pun, itu adalah wewenang penguasa. Ya, itu adalah wewenang penguasa. Kadang-kadang seorang pemimpin melihat bahwa ini lebih maslahat, ini lebih mendatangkan kebaikan, maka dia pun menetapkan sesuatu tidak berdasarkan hasil musyawarah. Itu adalah wewenang dia. Ya. Namun hendaknya selalu ada musyawarah itu. Maka dengan musyawarah masing-masing menyampaikan argumennya, menyampaikan alasannya untuk mewujudkan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan. Makanya beliau mengatakan satu-satunya metode yang akan mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan dunia, demikian pula agama, adalah metode musyawarah. Fa idza ta'ayyanatil maslahatu fi tariqin salakuh, maka apabila telah diketahui sebuah kemaslahatan dalam menentukan satu sikap, maka itulah yang mereka tempuh. Wa idza ta'ayyanatil madarratu fi tariqin taraku, dan apabila telah diketahui satu kemudaratan ketika menempuh jalan itu, maka mereka pun segera meninggalkan jalan itu untuk menghindari dan menjauhkan diri dari kemudaratan. Wa idza kana fi dzalika maslahatun wa madarrah nadharu ayyuha aqwa wa aula wa ahsana 'aqibah. Dan apabila dalam satu perkara ternyata ada dua pandang, ada kemaslahatannya, ada pula kemudaratannya, maka mereka melihat mana yang lebih kuat, mana yang lebih utama, mana yang lebih baik akibatnya. Apabila kemaslahatannya lebih besar, maka mereka pun melakukannya. Apabila kemudaratannya lebih besar, lebih mendominasi, maka mereka meninggalkannya. Maka itu pentingnya musyawarah. Wa idza ra'au amran min al-umuri huwa al-maslahah, walakin laysat asbabuhu 'atidatan 'indahum wala lahum qudra 'alayha, nadharu bi ayyi shay'in tudraku tilka al-asbab wa bi ayyi halatin tunalu 'ala wajhin la yadhur. Dan apabila mereka melihat satu perkara dari perkara-perkara yang ada, itu adalah sebuah kemaslahatan, namun mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan sebab untuk meraih kemaslahatan tersebut, maka mereka membahas, mereka membicarakan dan melihat jalur-jalur yang dengannya mereka mampu menempuhnya untuk mencapai kemaslahatan tersebut. Intinya bahwa dianjurkan bagi kaum muslimin, terkhusus sebuah pemerintahan, agar mereka membahas berbagai hal-hal yang menjadi kebijakan mereka di dalam negeri, di luar negeri, dengan cara bermusyawarah. Wa idza ra'au masalihahum tatawaqqafu 'ala al-isti'dad bil funun al-haditha wal ikhtiraa'at al-bahira sa'u lidzalik.
bihasabi iqtidarihim wa lam yamlikhum al-ya'as wal ittikal ala ghairihim al-mulqi ila tahluka. Apabila mereka memandang kemaslahatan sebuah negeri itu tertuju kepada persiapan untuk menghasilkan hal-hal yang bermanfaat, yang merupakan bagian dari al-funun al-haditha, sesuatu yang bersifat modern, ya, perkembangan teknologi, pentingnya melakukan inovasi-inovasi baru untuk memunculkan sebuah kemaslahatan dalam sebuah negeri, maka mereka melakukan itu. Ya. Negeri ini butuh untuk melakukan persiapan perang misalnya, maka pemerintah pun melihat dalam kemaslahatan untuk mempersiapkan berbagai macam jenis alat-alat tempur. Dan ini sekali lagi wewenang pemerintahan, wewenang penguasa, bukan individu-individu rakyat dalam sebuah negeri menyiapkan alat perang sendiri, menyembunyikan senjata dan yang semisalnya. Ini dikembalikan kepada penguasa. Mereka menentukan kebijakan, apakah peperangan atau melakukan perdamaian, gencatan senjata, melihat sisi maslahat dan kemudaratannya. Apabila mereka memandang perlunya meningkatkan hasil ekonomi, maka itulah yang mereka lakukan. Apabila dipandang perlu untuk mengembangkan teknologi, ya, dalam satu perkara komunikasi dan yang lainnya, maka mereka melakukan hal tersebut. Intinya apa yang menjadi hal-hal yang menimbulkan kemaslahatan dalam semua negeri dibahas berdasarkan musyawarah, lalu kemudian mereka pun menentukan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan yang menimbulkan kemaslahatan. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perpolitikan adalah yang disebutkan oleh Allah dalam suratul Anfal pada ayat yang ke-60. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka apa yang kalian mampu dari kekuatan. Apa yang kalian mampu dari kekuatan. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mempersiapkan kekuatan mereka dalam menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadhihi al-ayatu nassun sarih biwujubil isti'dad lil a'da. Maka ayat ini merupakan nas yang jelas yang menunjukkan wajibnya melakukan persiapan menghadapi musuh-musuhnya. Bima istata'ahu al-muslimuna min quwwatin aqliyatin wa ma'nawiyatin wa maddiyah, dengan apa yang mampu diwujudkan oleh kaum muslimin, kekuatan akal, kekuatan secara maknawi, yang lebih utama yang berkaitan dengan keimanan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kekuatan iman dan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kekuatan yang paling utama, kekuatan iman. Sebab dengan kekuatan iman, ketika penduduk sebuah negeri beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti keberkahan itu akan turun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri itu mereka beriman, mereka bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan. Maka dengan iman akan diraih kemenangan itu. Itulah kunci kemenangan yang diraih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka dalam hal persenjataan minim persenjataan, minim persiapan dari sisi fisik. Tapi dalam hal ma'nawi,
hal-hal yang berkaitan dengan iman mereka memilikinya. Sehingga dalam peperangan turun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. Ya. Ketika engkau mengatakan pada kaum mukminin, apakah tidak cukup bagi kalian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kalian dengan diturunkannya 3.000 malaikat? Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrikum hadha wa ya'tikum min fawrikum hadha yumdidukum rabbukum bi 5,000. Kalau kalian bersabar, kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla akan menurunkan bala bantuan kepada kalian dengan 5.000 malaikat. Kalau 5.000 malaikat membantu kaum muslimin, ya, siapa yang mampu mengalahkan? Iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah Azza wa Jalla yang memberikan pertolongan pada kalian, maka tidak ada yang mampu mengalahkan kalian. Walaupun mereka menggunakan nuklir sekalipun, walaupun mereka menggunakan berbagai macam jenis senjata canggih sekalipun. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Namun kelemahan iman, kondisi kaum muslimin yang meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, tersibukkan dengan kehidupan dunia, lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan yang menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Inilah yang menyebabkan kelemahan. Belum lagi perpecahan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Munculnya ahzab, kelompok-kelompok yang satu memakan yang lainnya. Wallahul musta'an. Yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Jangan kalian berselisih, kalian akan gagal, hilang kekuatan kalian. Maka kondisi kaum muslimin tidak di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin turun pertolongan dari Allah? Bagaimana mungkin kita mengharapkan sebuah kemenangan tanpa iman, tanpa amal saleh? Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, lihat bagaimana para sahabat dengan sikap yakinnya mereka akan kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala dan tawakalnya mereka kepada Allah, turun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong agama Allah, Allah memberikan pertolongan kepada kalian. Mafhumnya, pemahaman dari ayat ini mafhum mukhalafah. Apabila kalian meninggalkan untuk menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pertolongan kepada kalian. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah kekuatan iman, ya, kekuatan secara maknawi yang berkaitan dengan keimanan seorang hamba, keimanan sebuah masyarakat, ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sikap berpegang teguhnya mereka kepada kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang akan menjadi sebab-sebab turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa madiyah, demikian pula persiapan kekuatan secara fisik, ya, termasuk dalam hal ini alat-alat persenjataan. Dianjurkan bagi sebuah pemerintahan untuk mempersiapkan itu, ya. Islam ini mengajarkan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, namun juga mengajarkan kepada kita sebab-sebab untuk meraih pertolongan. Bukan hanya sekedar tawakal kemudian tidak mencari dan menempuh sebab-sebabnya. Sudah yang penting kita iman, amal saleh, tidak perlu mempersiapkan senjata. Di kanan kiri kita kan banyak bambu, cukup dengan bambu runcing. Buat bambu runcing, rudal sudah masuk ke negerimu sudah.
meledak di sana sini. Nah, jadi ma'asyiral rahimakumullah, dipersiapkan pula ya, secara fisik, kekuatan militer, persenjataan dalam menghadapi musuh-musuh. Nah, dan itu yang ditempuh oleh negeri-negeri yang ada seperti pemerintahan Arab Saudi ya, yang daulah ini dibangun di atas syariat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan perlindungan dari makar musuh-musuh Allah yang hendak merusak dua negeri yang suci ini. Ya. Alhamdulillah dengan perkembangan persenjataan ya, mereka dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menangkal serangan rudal yang dikirim oleh Al-Houthiyun, Syiah Rafidah dari Yaman. Mereka mengirim rudal, tujuannya adalah Makkah, Ka'bah. Ya. Maka mereka telah mewarisi kebiasaan Abrahah, pasukan gajah yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla membinasakan mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla menyegerakan untuk menghancurkan kekuatan mereka. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala rudal itu berhasil ditangkal. Ya. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, dua sisi ini dipersiapkan, sisi iman, takwa Allah, tawakal penduduk negeri itu kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dari sisi fisiknya ya, dipersiapkan. Wa fi kulli waqtin yata'ayyanu suluku ma yulaimu dzalikal waqt wa yunasibuhu. Maka setiap waktu itu ada metode yang sesuai dengan keadaan tersebut. Hal-hal yang berkaitan dengan mempersiapkan kekuatan. Termasuk ayat-ayat yang menjelaskan tentang politik adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-71. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian mengambil sikap kehati-hatian kalian. Wa nahwaha minal ayat, dan yang semisalnya dari ayat-ayat Allah allati arsyadallahu fiha ila taharruz minal a'da. Ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala membimbing hamba-hambanya untuk bersikap hati-hati, waspada terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini memerintahkan kita untuk waspada dalam menghadapi musuh-musuh Allah. Karena mereka pun tentu melakukan persiapan-persiapan untuk memberangus Islam, untuk memberangus kaum muslimin dengan cara apa saja yang mereka mampu untuk melakukannya. Maka wajib bagi kita untuk berhati-hati, waspada. Waspada tapi dengan cara menempuh jalur-jalur yang syar'i, yang disyariatkan. Bukanlah termasuk kewaspadaan ketika seorang menganggap bahwa setiap kafir halal darahnya dan boleh dibunuh. Jadi kalau tetangganya kafir, maka dia pun mencari cara gimana cara membunuh tetangganya yang dianggap kafir itu. Tidak demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama sebagian dari non-muslim Yahudi. Dan Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat-ayatnya, walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kaum Yahudi dan Nasara itu tidak akan ridha kepada kalian hingga kalian mengikuti ajaran mereka, agama mereka. Itu yang mereka inginkan. Dan Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang makar-makar kufar, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Namun dari sisi yang lain ada hukum-hukum yang berkaitan dengan bagaimana cara berinteraksi, bermuamalah di antara sesama manusia, termasuk selain muslim,
dalam kehidupan bertetangga. Mereka secara zahir tidak menampakkan permusuhannya, bahkan yang nampak mereka ingin berbuat baik, maka sikapi secara zahir. Ya, meskipun dari sisi yang lain tetap kewaspadaan itu ada. Sikap berhati-hati, jangan sampai mereka membuat makar-makar yang bertujuan untuk memalingkan kaum muslimin dari agamanya dengan cara-cara tertentu. Ya, apakah dengan cara halus, memberi bantuan-bantuan seperti yang dilakukan oleh Al-Harakah At-Tansiriyah, gerakan kristenisasi, namanya apa itu? Gerakan kristenisasi, misionaris. Gerakan para misionaris dengan cara-cara memberi bantuan lalu kemudian mengajak mereka untuk masuk ke dalam agamanya. Wajib bagi kita waspada, hati-hati. Mereka senantiasa membuat makar kepada kaum muslimin. Demikian pula termasuk di antara ayat yang berkaitan dengan politik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 144. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum." Tidaklah Muhammad itu melainkan beliau hanyalah seorang rasul dan telah berlalu rasul-rasul dari sebelum beliau. Apakah ketika Muhammad itu mati ataukah beliau terbunuh lalu kemudian kalian pun murtad, meninggalkan agama kalian, meninggalkan apa yang telah pernah diajarkan oleh Rasul kepada kalian? Ini nampaknya ayat ini berkaitan dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah meninggal, jangan kalian murtad dari agamanya. Tidak seharusnya dengan kematian Rasul menyebabkan kalian meninggalkan agama Allah. Sebab kalian bukan menyembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian diperintahkan untuk menyembah Allah, dan Allah Azza wa Jalla Maha hidup dan tidak pernah mati. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Faman kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah Azza wa Jalla hayyun la yamut." Barang siapa yang ingin menyembah Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Barang siapa yang hendak menyembah Allah, maka Allah Azza wa Jalla Maha hidup dan tidak mati. Meninggalnya seorang pemimpin jangan kemudian menyebabkan seorang menjadi berbalik arah, meninggalkan agama Allah. Tidak. Kata beliau, apa kaitannya dengan masalah politik ayat ini? Fa arsyada ibadahu ila annahu yanbaghi an yakunu bihalatin min jarayanil umuri ala turuqiha la yuza'zi'uhum anha faqdu ra'isin wa in 'azum. Maka Allah Azza wa Jalla membimbing hamba-hambanya bahwa sepantasnya hamba-hamba itu tetap berada dalam satu keadaan seperti biasanya, menempuh jalur-jalur yang biasa mereka tempuh. Jangan yang menggoncang mereka, yang menyebabkan mereka pun kalut atau terjadinya perpecahan, kegoncangan di tengah-tengah mereka tatkala mereka kehilangan seorang pemimpin, walaupun pemimpin itu seorang yang dimuliakan sekalipun. Dia seorang pemimpin yang agung, ya, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemimpin yang dimuliakan. Akhirnya mereka semangat untuk melakukan hal-hal yang menguatkan negeri mereka, yang mempersatukan mereka. Tiba-tiba pemimpinnya mati. Akhirnya mereka pun bingung. Apa yang sebelumnya yang mereka hendak jalankan akhirnya terputus. Kenapa? Disebabkan karena kematian seorang pemimpin. Jangan. Apa yang menjadi hal-hal yang menimbulkan kemaslahatan di dalam negeri tersebut tetap lanjutkan meskipun pemimpinnya meninggal.
Itu kandungan yang terdapat di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini yang berkaitan dengan kondisi sebuah pemerintahan. Jangan karena meninggalnya seorang pemimpin akhirnya menyebabkan mereka berpecah, menyebabkan mereka kehilangan kekuatan. Tidak. Maka demikian pula dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyebabkan seorang meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim kokoh di atas agamanya. Karena yang memelihara dan menjaga agama ini adalah Allah Azza wa Jalla, bukan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan termasuk di antara ayat Allah Azza wa Jalla yang berkaitan dengan permasalahan politik adalah firman Allah Azza wa Jalla, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Kata beliau, maknanya ittaqu ghadabahu wa iqabah bil qiyam bima amara bihi min kulli ma fihi al khair was salah lakum jama'atan wa munfaridin. Hendaknya kalian takut akan kemurkaan Allah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, dengan cara menegakkan apa yang telah Allah perintahkan kepada hamba-hambanya dari segala hal yang menimbulkan kebaikan dan kemaslahatan untuk kalian, baik secara berkelompok atau secara individu. Lakukan. Sebab dengan takwa itu akan mendatangkan keberkahan dalam sebuah negeri. Bertakwa sesuai dengan kemampuan kalian. Dengan bertakwa kepada Allah, maka tidak ada yang namanya korupsi. Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada manipulasi. Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada money politik, politik uang dan hal-hal yang lainnya. Ya. Apabila sebuah negeri itu dibangun di atas prinsip takwa Allah, maka negeri itu akan menjadi makmur, turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia hidup damai, hidup tentram, aman. Namun karena penyimpangan, jauhnya manusia dari Allah Subhanahu wa taala, dan terjadinya perebutan kekuasaan, persaingan untuk meraih dunia, meraih kursi jabatan, meskipun dengan cara-cara yang tidak dihalalkan, akhirnya hal-hal yang semacam ini menghilangkan keberkahan. Demikian pula termasuk di antara ayat yang menerangkan tentang perpolitikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah, menunaikan setiap amanah itu kepada ahlinya. Dan apabila kalian berhukum di tengah-tengah manusia, maka berhukumlah dengan cara yang adil. Dan inilah yang terbaik dari wasiat dan nasihat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kalian. Perintah untuk menjalankan amanah. Seorang pemimpin, amanahnya begitu besar di atas pundak-pundak mereka, yang wajib mereka tunaikan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan bertanggung jawab tentang kepemimpinannya, siapapun dia. Pemimpin negara, di pundaknya memikul amanah yang demikian besar. Dia harus mengatur kondisi rakyat kepada sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan. Demikian pula seorang kepala rumah tangga, dia punya amanah yang ada di pundaknya untuk mengurusi rumah tangganya kepada sesuatu yang diridai Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai Allah, agar keluarga tersebut menjadi keluarga yang beriman, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada setiap hambanya untuk menjalankan amanah itu. Maka negeri, sebuah negeri merupakan amanah yang besar. Maka para penguasa, para pejabat, pemerintah, mereka memiliki tanggung jawab besar
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan, memberi taufik, memberi hidayah kepada penguasa kita, kepada setiap pemimpin kita, kepada sesuatu yang diridhai Allah dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah ini adalah beberapa permisalan-permisalan yang menjelaskan bahwa Islam Al-Qur'anul Karim itu menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan politik pemerintah di dalam negeri, di luar negeri, diterangkan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita jelaskan pada pertemuan kita di sore hari ini memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.